Oke. Oke, kita testing dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini lagi kita coba testing, apa namanya, video ya, video ini karena proses pembuatan karena kondisi yang cukup, darurat ya, jadi ini kita buat sesederhana mungkin. Oke, sebelumnya mata kuliah yang kita ampu ini sebenarnya mata kuliah teknologi informasi. Ya, pengajar utamanya Pak Prastio dan tapi dalam prakteknya ternyata Pak Prastio tidak memungkinkan secara waktu. Cuman karena kita menghemat waktu, biaya dan sebagainya, untuk daripada kita nyari lagi pengajar yang lain, itu daripada kita sulit, maka, mata kuliah ini kita handling lah. Jadi ada mata kuliah bareng, Pak Tesa dan juga saya sendiri ya untuk megang ini, saya Sancoko. Oke, secara umum mata kuliah teknologi informasi ini sebenarnya mata kuliah yang based on, punyanya vokasi, cuman karena ternyata secara konten tuh sama, dengan mata kuliah kita yang Applikom Bisnis untuk prodi atas perkantoran, kita berinisiatif untuk mengisi teknologi informasi ini dengan mata kuliahnya adalah 2 hal, 2 tema, satunya lagi tentang bagaimana ngelola website gitu ya, ngelola website, walaupun itu sederhana dengan misalnya, apa namanya, ya sederhana ya, yang mungkin kita udah pelajari kemarin dan juga keduanya itu tentang bagaimana mereview lagi kemampuan kalian terhadap kemampuan Excel-nya, ya seperti itu. Kemampuan Excel-nya tuh, kayak gimana, nah itu yang kita coba bangun, oke. Oke, selama ini, selama nanti diampu oleh saya, apa saja sih yang apa namanya, istilahnya akan kita pelajari, ya kita pelajari itu apa aja, ini sebetulnya. Itu pertama review tentang Microsoft Excel dasar ya. Jadi tapi capaian utama dari selesai dari sudah UTS ini, kalian kemampuan Excel itu menjadi lebih advance, ya sedikit advance lah, jadi mungkin ada di level intermediate. Jadi apa aja, oh kita ingat-ingat lagi nih, kemudian kayak if, lookup, fungsi teks, dan gabungan keduanya tuh gimana. Nah ini paling hanya 2 sampai 3 kali pertemuan saja. Kemudian ada lagi, review tentang pivot table, ya. Jadi terkait tentang kembali review table, kemarin kan kita udah pernah mungkin saya bertanya di grup pembimbingan akademik yang dijawab oleh Bernis dan beberapa teman sebagainya, kayak Aisabila dan sebagainya ya. Dia bilang, "Oh udah pernah dipelajari." Oke, kalau gitu nggak apa-apa kita review aja dan juga nanti yang kita ingat itu adalah pembuatan dashboard pivot. Ya, bagaimana tuh dashboard, pivot itu kita kelola menggunakan semacam dashboard, jadi kayaknya kelihatan lebih enak dibandingkan kita data-data ini juga sekitar 2 kali atau 3 kali pertemuan. Kemudian selanjutnya, materi selanjutnya ada grafik yang secara lurus ya. Jadi sebenarnya grafik ini gampang banget, yang penting ada sebuah data, nanti kamu klik, insert gitu ya, nanti udah tuh jadi tuh grafiknya sesuai dengan kebutuhan, apakah batang, diagram, histogram, dan sebagainya. Tapi sekali ini nanti yang akan kita bahas itu tentang grafik kependudukan dan juga grafik dengan 4 kuadran. Nah, khusus grafik ini mungkin kita sih pengennya hanya satu, yang satu saja gitu ya. Oke, sambil saya takut terlupa untuk yang bagian ini, kelas dasar Excel ini, nanti ada kuisnya ya. Jadi habis 2 kali pertemuan atau tadi 1 kali kalau kita merasa saya rasa teman-teman atau teman-teman merasa udah paham, kita nanti langsung aja kuis nih, ya dengan soal-soal yang, mungkin menurut saya nih lumayan lah, kalau kalian udah tahu nih lumayan. Kemudian ada review pivot table, nanti sama itu ada kuisnya, saya pengen tuh ada kuis. Oke, kemudian grafik ini saya kayaknya cuma satu aja lah ya, cukup. Terus terakhir itu pembuatan makro sederhana, nggak usah panik sebenarnya ya semacam studi kasus aja teman-teman. Nanti kasusnya itu kayak kita bikin sebuah sebuah nota tagihan dengan menggunakan Excel. Nah yang menariknya itu adalah gimana ya kalau dia tuh bisa muncul, secara otomatis, kata-katanya 200, 100, 300 dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Oke, ini gambaran lanjutannya. Jadi biar kamu tahu terdapat 2 sampai 3 kuis, kemudian ada UAS, kemudian nanti ada latihan-latihan yang akan kamu lakukan. Oke, pengelolaan kelas ini dilakukan dengan 2 metode, satunya asinkronus dan sinkronus. Nah, tapi mungkin dalam kondisi kayak gini, saya sih lebih pengen ke asinkronus ya. Kalau sinkronus kan mungkin teman-teman ya tergantung apakah punya paket atau bandwidth di rumah yang cukup gitu ya, nanti kita tidak memaksakan. Nah, ini salah satu metode ya walaupun sederhana. Tapi diharapkan akan, sangat membantu ke teman-teman. Oke, kemudian, nah kita siapin nih kayak gini, materi pertama kita review. Pasti teman-teman
nanti siapin tabel ya, bentuknya seperti di bawah ini. Ikutin sama persis ya, CL001 di situ ada Budi Sanjaya, kemudian ukuran bajunya misalnya seperti itu, XL, kemudian ada CP01, ada Alia misalnya M, ada Siva M, Arif L, ada Tia S. Nah, teman-teman fokus ke keterangan satu nih sebetulnya. Nah, keterangan satu ya. Di situ disebutkan tentang if, ingat sekali lagi ini hanya mereview kemampuan kalian kemarin ya. Mungkin kayak Bernie sih udah bisa nih, cuman kita coba lah ini kan buat ke semua ya. Sederhana banget ya, if itu aturan sederhana. If value testnya apa, ini jawabannya. Value true-nya, jawaban benernya itu apa ya. Terus yang jawaban salahnya apa. Ingat ini aturan dasar untuk ingat pilihan if itu ketika ada dua pilihan. Ya kalau pilihan cuma satu ya dipaksa ya. Ada true, ada false, ada benar, ada salah. Konkret aja deh teman-teman kalau udah bikin, nah seperti ini. Misalnya Excel, saya taruhkan di file Excel seperti ini. Saya contohin nih, seperti ini. Contoh, nah saya hapus dulu deh. Ya, ya seperti ini. Lihat, mungkin di sini juga udah ada kelihatan rumusnya ya. If D3-nya S kecil, jika S maka dia kecil. Berarti apa nih kalau bukan S? S sama dengan kecil. Kalau L, S nggak? Bukan kan? Kalau bukan, jika M kan bukan S ya, maka jawabannya dia adalah tidak kecil. Maka kalau kamu benar mengerjakannya akan seperti ini. Oke, paham ya? Untuk kasus if. Oke, reviewnya sementara seperti itu. Saya coba apa namanya? Hentikan dulu nih buat testing dulu.